إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman dan takwa. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh barakah ini. Coba kita bayangkan, jika Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan pada diri kita, niscaya pada hari ini, pada jam ini dan pada detik ini, kita tidak berada di sini mendengarkan pencerahan dan sholat tarawih secara berjamaah. Kita sedang berada di rumah atau di rumah sakit dalam keadaan sakit. Kalau Allah mencabut nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan pada diri kita, jadi itu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya meridai dan memberikan kepada orang-orang yang muslim. Orang yang muslim yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan orang yang menginjakkan surga, yaitu hanya orang-orang muslim. Jadi kita perlu bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat Islam dari sejak kita lahir. Banyak orang luar sana yang belum mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka masih dalam jalan kesesatan. Sehingga kita perlu bersyukur karena Allah telah memberikan nikmat iman dan takwa. Tambah pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena beliau yang telah mengajak kita dari alam yang gelap gulita, dari alam kebodohan, dari alam jahiliyah yang kita tidak tahu keyakinan, menuju alam yang terang benderang, menuju alam yang penuh petunjuk ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa menuju jalan kebenaran, yaitu jalan orang-orang yang Allah beri rahmat. Jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini ceramah yang akan saya bawakan berjudul Amalan Sunnah di bulan Ramadan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum ceramah, tadi kita telah melaksanakan sholat Isya. Sebelum sholat Isya kita telah melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya diiringi dengan sholat Maghrib, lalu kita akan melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua ibadah ada keterkaitannya antara satu sama yang lain. Dan dengan ketika kita melakukan ibadah tersebut, maka ibadah kita akan menjadi lebih berkualitas tinggi. Maka Allah akan memberikan kita ampunan dan akan menaikkan derajat kita. Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yahkum Allah bihi khataaya wa yarfa'u bihi darajat qala bala ya Rasulullah qala isba'u wudu'i ala al-makari wa kathratu khutaa ila al-masjid wa ala salati ba'da salat
qadikum riyad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Sini dikatakan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Dua kenikmatan sekaligus bagi orang yang melakukan hal ini yang akan dijus selanjutnya. Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW kembali bersabda, yaitu menyempurnakan wudu pada saat-saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid dan menunggu salat setelah salat. Itulah yang namanya beribadah, mencurahkan diri dalam ketaatan. Dalam hadis ini, para jumhur ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan menyempurnakan wudu di saat-saat yang tidak disukai, yaitu seperti kita melakukan wudu di saat subuh. Di saat subuh itu pasti udaranya sangat dingin, sehingga banyak orang yang tidak melakukan wudu dengan sempurna secara tergesa-gesa, tidak meratakan air ke seluruh tempat yang telah ditentukan, sehingga dia tidak menyempurnakan wudunya karena tidak menyukai hawa dingin. Sudah angin dingin, tambah air, tambah dingin lagi, sehingga banyak dari manusia yang tidak menyempurnakan wudunya di saat-saat yang tidak disukai itu. Jadi inilah yang dikatakan dalam hadis ini, saat-saat yang tidak disukai, yaitu waktu-waktu yang kita tidak suka pada waktu itu. Jadi orang-orang yang tetap menyempurnakan wudunya di saat-saat itu, maka dialah orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak. Dia akan mendapatkan ganjaran, dihapuskan dosanya dan dinaikkan derajatnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Insyaallah. Dan yang kedua, yaitu memperbanyak langkah ke masjid. Maksud dari memperbanyak langkah ke masjid, yaitu orang yang selalu terpaut hatinya ke masjid, yang selalu ingin beribadah ke masjid, yang selalu berjamaah ke masjid, maka dia orang-orang yang akan mendapatkan ganjaran, dihapuskan dosanya dan dinaikkan derajatnya. Ketika melangkah ke masjid, kaki kanan dihapuskan dosa, melangkah kaki kiri dinaikkan derajatnya. Begitu seterusnya sampai dia ke masjid. Ada yang bertanya, kalau dia naik motor bagaimana? Kalau dia naik motor tergantung dari perputaran rodanya. Semakin banyak, semakin jauh, maka semakin dinaikkan derajatnya dan semakin diturunkan, digugurkan dosa-dosanya. Dan yang ketiga adalah menunggu salat setelah salat. Yang dimaksud di sini menunggu salat setelah salat bukan berarti kita berdiam diri. Bukan berarti kita berdiam diri di masjid menunggu salat selanjutnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mereka yang selalu hatinya ingin melakukan salat, ingin selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Itulah orang-orang yang menunggu salat di waktu salat, setelah salat. Dan mereka akan mendapatkan ganjaran, digugurkan dosanya dan dinaikkan derajatnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini ada banyak sekali tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang dianjurkan, yang banyak orang tidak ketahui dan bahkan tahu tapi tidak melaksanakannya. Salah satunya yang pertama adalah menghatamkan Al-Quran. Di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW sangat menganjurkan menghatamkan Al-Quran. Mengapa demikian? Karena ketika kita membaca Al-Quran maka akan dilipat gandakan pahalanya. Di luar bulan Ramadan membaca Al-Quran 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Tetapi ketika membaca Al-Quran di bulan Ramadan 1
satu huruf 10 kebaikan dikali 100.000 kebaikan, sehingga berlipat-lipat ganda. Jangankan khatam Quran, satu surah saja kita baca, banyak sekali pahala yang kita dapat di bulan Ramadan. Apalagi kita menghatamkan Al-Quran 30 juz, berapa ayat itu? Berapa yang kita dapatkan? Berlimpah-limpah ganda dari apa yang kita inginkan. Orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, mereka menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz. Bahkan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 2 kali 1 juz, 2 kali 1 hari. Dia khatam Al-Quran 30 juz, 60 juz 2 kali 1 hari. Banyak mengatakan, kenapa bisa? Ya semua pasti bisa. Terlebih lagi kita semua pasti bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Andai kita menganggap Al-Quran seperti kita menganggap Al-Quran itu seperti HP. Mengapa saya bilang seperti HP? Karena sekarang manusia tidak bisa lepas dari handphone. Bangun tidur, apa yang dia cari? HP. Keluar lagi, apa dia cari? HP. Mana HP? Mau kemana lagi? HP lagi, HP. Seandainya kita ganti itu HP dengan Al-Quran di bulan Ramadan, insya Allah 1 hari 2 kali kita hatam. Bayangkan itu HP selalu 24 jam di depan HP, scroll TikTok, nonton IG, semuanya, berita apa segala macam pakai HP. Coba kita Al-Quran, bangun tidur, di mana Al-Quran? Baca lagi Al-Quran. Duduk-duduk berenung pada Al-Quran, baca Al-Quran. Selesai sholat, baca Al-Quran. Insya Allah saya yakin dan percaya bahwa kita bisa mengatakan Al-Quran 1 atau 2 kali dalam sehari. Gitu jamaah sekalian. Amalan yang kedua adalah sahur. Banyak dari kita orang-orang yang malas bangun sahur. Karena mengapa? Karena menganggap bangun sahur itu melelahkan dan malas memasak, malas menyiapkan makanan segala macam, apalagi di waktu-waktu subuh. Apalagi kalau kita lapar, kita ngantuk, otomatis makanan susah sekali masuk ke dalam lambung. Nafsu makan saja tidak ada. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang malas melakukan sahur dan menganggap dirinya bisa sampai buka tanpa sahur. Tapi jamaah sekalian, andai kita mengetahui bahwa sahur itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna sahur barakah." Tasahharu fa inna sahur barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Di dalam sahur itu banyak berkah terdapat di dalamnya. Terlebih lagi di akhir-akhir ketika mau imsak, di situ banyak sekali berkah yang terkandung dalam sahur. Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan itu bersahur. Sahur juga dapat membuat kita bertambah energi. Karena ketika kita beraktivitas, itu kalori yang keluar itu dari makanan. Semua kalori, semua tenaga energi dari makanan. Kalau sungguhnya kita tidak makan, terus kita beraktivitas pagi sampai siang sampai sore sampai berbuka tanpa sahur, otomatis kita akan kelelahan dan kecapean karena tidak ada cadangan energi makanan yang kita simpan. Gitu jamaah sekalian. Maka jangan tinggalkan sahur. Yang ketiga adalah bersiwak. Beberapa ulama berbeda pendapat tentang bersiwak. Ada yang mengatakan bersiwak itu dapat menambah pahala, ada yang berpendapat bahwa siwak itu mengurangi pahala. Tapi tidak membatalkan puasa. Ulama yang pertama berpendapat bahwa bersiwak itu menambah pahala, karena itu kita adalah melakukan
melakukan sunnahnya Nabi Allah Muhammad SAW. Kita melakukan sunnahnya Nabi. Karena sahabat pernah melihat Nabi bersiwak baik di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan. Dan ulama yang kedua berpendapat bahwa orang yang bersiwak itu mengurangi pahala puasa. Karena bau mulut orang yang bersiwak, bau mulut orang yang berpuasa itu seperti aroma kasturi. Tapi di surga, bukan di dunia. Jangan bilang di dunia aroma mulut orang yang berpuasa itu bau kasturi. Tiba-tiba mau saja bicara sama orang yang tidak muslim. Jadi itu pendapat jumhur ulama yang kedua, bahwa mengurangi pahala. Tapi tidak ada yang mengatakan membatalkan puasa, cuma mengurangi pahala puasa. Jadi ketika kita ingin bersiwak di waktu puasa, ada baiknya kita pakai sedikit saja tanpa pasta, tanpa odol. Mengapa? Karena takutkan odolnya itu bisa tertelan oleh air yang kita pakai berkumpul. Dan yang terakhir jamaah sekalian, yang keempat, amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan adalah bersegera berbuka puasa. Tentu sangat jarang jamaah sekalian orang-orang yang menunda-nunda berbuka. Bahkan hampir tidak ada yang menunda-nunda buka. Mengapa demikian? Karena berbuka adalah suatu aktivitas yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang berpuasa. Ibaratkan itu berbuka puasa itu ketika kita ingin mendapatkan hadiah, kita sangat menunggu-nunggu berbuka puasa. Tapi banyak orang yang tidak tahu, bahkan banyak orang juga yang melalaikan berbuka puasa, bersegera berbuka puasa, seperti orang yang beraktivitas biasa menunda buka puasanya karena banyaknya aktivitas yang padat. Itu karena dia tidak mengetahui bahwa besarnya pahala, besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersegera berbuka puasa. Tapi jangan juga bersegera berbuka puasa di sini diartikan bahwa sebelum waktu berbuka puasa sudah berbuka. Bukan seperti itu jemaah sekalian. Tetapi ketika waktu berbuka, ketika Allahu Akbar, disitulah kita langsung berbuka puasa. Diawali dengan meminum air putih, memakan sebuah kurma atau yang manis-manis. Itulah jemaah sekalian. Sebagai kesimpulan, di bulan Ramadan ini yang tinggal menghitung hari lagi kita akan meninggalkannya. Marilah kita bersama-sama memperbanyak amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena mengapa? Di luar bulan Ramadan itu pahalanya akan kembali standar, tetapi di dalam bulan Ramadan akan dikalikan berlipat-lipat ganda. Jadi marilah kita bersama-sama memperbanyak amalan sunnah, melakukan amalan sunnah sebelum habis Ramadan ini. Karena kita tidak tahu tahun depan apa kita akan sampai ke Ramadan tahun depan. Kita tidak tahu umur kita tahun depannya. Jadi jangan sia-siakan waktu di bulan Ramadan ini. Ada suatu kisah, dua sahabat Nabi pergi berjihad. Yang satu amalannya tidak terlalu banyak, bahkan dosanya dia ada dosanya. Yang satu selalu melakukan amalan, tetapi dia meninggal di perang. Dia jihad mati di perang. Ini yang satu masih hidup. Sehingga 1 tahun kemudian yang satu ini yang masih hidup meninggal. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara dua itu yang duluan masuk surga?" Rasulullah SAW bersabda, "Yang masuk duluan surga adalah orang yang mati belakangan." Padahal kan sahabat berkata, "Mengapa Rasulullah? Padahal orang yang berjihad itu sudah pasti masuk surga. Dia tanpa dihisab pasti masuk surga." Tapi Rasulullah bersabda,
Mengapa demikian? Karena orang yang mati belakangan sempat bertobat kepada Allah, merubah semua sikapnya dan mendapat bulan Ramadan. Dia sempat mendapat bulan Ramadan dan dihapuskan seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dia lebih duluan masuk surga ketimbang orang yang berjihad di jalan. Jadi setelah tadi